Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rahasia dari salat berjamaah ke masjid. Pada kesempatan yang terdahulu kita pernah membahas mengenai hikmah daripada salat berjamaah ke masjid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rahasia atau keutamaan kita melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Pertama, rahasianya itu Islam mengajarkan kita untuk taat pada pemimpin. Salat berjamaah yang kita lakukan di masjid, ada imam, ada makmum. Makmum harus mengikuti imam. Imam adalah pemimpin kita di dalam masjid, di dalam gerakan-gerakan kita ataupun apapun yang dilakukan oleh imam selama melakukan salat. Jadi Islam mengajarkan atau dalam Al-Quran mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taat pada pemimpin. Jadi zaman sekarang ini kenapa banyak rakyat yang tidak mau ikut pemimpinnya? Karena salat yang dilakukan oleh para makmum itu tidak mengikuti apa yang dilakukan, apa yang ditirukan oleh imam. Misalnya seperti ini. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat-surat Al-Quran, apakah itu surat yang panjang ataupun yang pendek, itu kebanyakan rata-rata makmum malah membaca Al-Fatihah lagi gitu. Ketika imam sibuk membaca surat-surat Al-Quran itu, misalnya imam sibuk lagi membaca surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sementara makmum membaca Al-Fatihah. Bisa kita bayangkan gitu. Masih untung gitu imam membaca surat-surat panjang. Bagaimana kalau misalnya imam itu, atau misalnya orang itu ditunjuk jadi imam, mungkin karena ada bacaan Al-Quran itu yang mungkin dia kurang hafal atau kurang begitu bagus tajwidnya, dia memilih surat-surat pendek. Misalnya di ayat pertama, di rakaat pertama dia membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian di rakaat kedua dia membaca surat Inna Atoina, surat Al-Kautsar. Jadi coba kita bayangkan gitu. Kenapa orang melakukan membaca Al-Fatihah ketika imam membaca ayat? Karena dia berpikir, kalau saya tidak membaca Al-Fatihah, berarti salat saya tidak sah gitu. Mereka lupa gitu, bahwa ada suatu dalil yang dikatakan oleh Nabi, riwayat Muslim, ketika kita mendapati imam saat ruku, ketika kita masbuk gitu kan, terlambat, maka itu dianggap hitungan rakaat gitu. Nah, kenapa ketika ruku ketika ruku dianggap hitungan rakaat, sementara gitu ketika ruku berarti kita nggak mendapatkan Al-Fatihah dalam rakaat itu gitu. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih sekali gitu. Nah, sementara orang yang mengejar Al-Fatihah gitu ketika membaca ini, apakah mereka lupa gitu? Bisa jadi gitu. Ketika kita sibuk membaca Al-Fatihah, ketika imam lagi membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ketika imam salah gitu, siapa yang mau menegur gitu? Kita membaca Al-Fatihah nih, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian imam ketika itu membaca Qul huwallahu ahad gitu. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad misalnya. Kan dia melangkaui gitu. Siapa yang mau negur gitu?
Nah, di sini kita bisa lihat gitu bahwa orang itu walaupun dia salat berjamaah, kadang dia masih memikirkan dirinya sendiri gitu. Memikirkan gimana salat dia itu bukan mengikuti apa yang digariskan gitu. Malah mengikuti hawa nafsunya gitu atau pemikirannya gitu. Padahal udah jelas dikatakan tidak sah salat itu kalau tidak ada Al-Fatihah. Memang betul gitu. Tapi bukan berarti tidak sah rakaat kalau tidak ada Al-Fatihah gitu. Jadi yang jelas di dalam hitungan salat itu ini dihitung rakaat itu ketika kita mendapati imam seminimal-minimal mungkin ketika imam dalam keadaan ruku. Kecuali imam udah i'tidal, itu bukan rakaat lagi. Nanti kita ulang namain rakaat kalau kita jadi masbuk. Inilah suatu fenomena di antara umat Islam, mereka lebih suka gitu melakukan atau membaca Al-Fatihah ketika imam sedang sibuk membaca surat dalam Al-Quran. Jadi sangat jelas gitu bahwa kita beragama itu tidak cukup kita hanya mengerti saja, kita perlu paham gitu. Karena orang yang mengerti sama orang yang memahami itu perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Perbedaan yang paling lumrah itu antara orang yang tahu dengan orang yang mengerti. Kemudian orang mengerti sama orang yang paham gitu. Itu berbeda gitu. Jadi kita tidak cukup hanya mengerti agama gitu. Kita perlu Kita tidak cukup hanya tahu soal agama gitu. Kita juga perlu mengerti. Setelah mengerti juga kita perlu memahami gitu. Di sini sangat jelas gitu bahwa Islam mengajarkan kita untuk salat berjamaah ke masjid itu, yang pertama itu rahasia itu mengajarkan kita untuk taat pada pemimpin gitu. Taat apa yang dilakukan oleh imam gitu. Ketika kita salat gitu, di luar salat itu kita aplikasikan nilai-nilai salat itu dalam kehidupan kita gitu. Taat pada imam, ikuti apa kata imam, dan kita ikut apa yang dikatakan pemimpin gitu. Itu yang rahasia daripada salat yang kita lakukan sehari-hari gitu. Salat berjamaah khususnya gitu. Kalau salat sendiri-sendiri nggak bisa kita mendapatkan rahasia ini gitu. Jadi itulah kenapa Islam sangat ngotot, sangat menganjurkan, Nabi itu menyuruh, ya boleh dibilang memaksa kita untuk salat berjamaah ke masjid itu gunanya untuk itu gitu. Taat pada pemimpin. Kemudian yang kedua, rahasia salat berjamaah ke masjid itu adalah Islam mengajarkan kita untuk bijak memilih pemimpin. Ketika kita salat berjamaah ke masjid, disarankan itu salah satu syarat orang menjadi imam itu adalah disukai oleh jamaah gitu. Jadi ada orang yang suka jadi imam itu karena dia suka menonjolkan diri gitu. Ada orang yang nunjuk dia gitu, tiba-tiba dia jadi imam aja gitu. Nah ini kan nggak baik, nggak bagus gitu. Alangkah lebih baik kita salat itu kalau bisa gitu bergantian itu agar tidak menimbulkan kebosanan di antara jamaah gitu. Karena ada juga sebagian orang walaupun imam itu bacaannya bagus, gerakannya bagus itu pakai tumanina dan segala macam, rata-rata gitu mungkin wajar, di namanya manusia pasti ada yang nggak suka gitu. Tapi kalau bisa imam itu disukai oleh para jamaah gitu, mayoritas jamaah lah gitu. Karena imam yang baik itu tahu gitu porsinya, dia itu jadi imam harus bagaimana gitu. Nah, begitu mau salat dia akan menganjurkan untuk merapatkan saf gitu dan meluruskan saf. Kemudian imam yang baik itu bisa membaca gitu. Membaca kebutuhan daripada para jamaahnya. Contoh seperti ini. Ketika kita salat, kita bisa lihat gitu, kenapa jamaah-jamaah kita ini banyak yang menjadi masbuk atau terlambat gitu. Salah satu rahasia dalam agama Islam yang diajarkan oleh Nabi, kenapa dalam salat berjamaah di masjid itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada rakaat pertama itu Nabi menyarankan atau menyunahkan itu membaca, begitu selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat yang ayatnya panjang gitu.
Pada rakaat kedua ayatnya pendek. Hikmahnya itu adalah untuk mengurangi gitu jumlah masbuk dalam salat berjamaah gitu. Jadi kalau orang sudah misalnya ketika imam membaca surat yang panjang, setelah itu dia ruku gitu. Jadi itu bisa mengurangi, meminimalisir jumlah masbuk. Ada orang yang mau ketika azan dia berwudu, tahu-tahu udah terlambat ke masjid gitu. Nah, ini bisa diminimalisir dengan membaca ayat panjang gitu. Itulah hikmahnya gitu. Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita ketika jadi imam membaca di rakaat pertama itu membaca ayat panjang gitu. Kemudian dalam salat berjamaah ke masjid ada suatu fenomena gitu atau kelakuan atau tingkah daripada jamaah yaitu menjadi pribadi yang zalim gitu. Ini rahasia yang ketiga gitu. Pribadi yang zalim di sini maksudnya orang melakukan salat ke masjid itu merusak salat jamaah-jamaah yang lain gitu. Misalnya dia ketika salat membaca bacaan atau bacaan yang bisa merusak orang di samping kiri, samping kanan dia gitu. Misalnya suaranya dikeraskan gitu. Kadang ada yang kelewatan gitu, bahkan ketika imam tidak mengeraskan bacaannya, dia sendiri yang sibuk mengeraskan bacaannya gitu. Ya, seperti bacaan seolah-olah dia aja yang tahu gitu bacaan salat seperti itu gitu. Akhirnya orang kiri kanan dia nggak khusyuk gitu. Orang lagi sibuk baca surat pendek misalnya gitu. Dia masih baca Al-Fatihah gitu. Dikeras-keraskan lagi gitu. Tujuannya buat apa gitu? Memang betul kita disuruhkan mensirkan bacaan, bukan berarti harus diketahui orang gitu. Disinilah hikmahnya gitu. Kita itu salat bukan untuk dipandang orang gitu, atau untuk diketahui kita itu lagi baca apa gitu. Kadang lagi ruku, lagi sujud, yang dibaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la gitu. Memang apa yang kita dibanggakan dari itu gitu. Sementara hati kita tentang kemana-mana gitu. Kita nggak tahu gitu. Subhana rabbiyal azim saat kita membaca Subhana rabbiyal azim, saat kita ruku, Subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, apakah kita merasa gitu. Saat itu kita tunduk dan sujud hanya kepada Allah gitu. Bukan pada kita sujud dan tunduk pada bacaan yang kita baca gitu. Betul gitu. Kita membaca ayat-ayat itu kita diajak untuk mengerti apa yang kita baca, tapi nggak sekedar kita mengerti gitu. Kita harus merasakan gitu bahwa kita salat itu merasakan kita itu lagi berkomunikasi dengan Allah gitu. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah, tentu kita harus mengerti apa yang kita baca gitu. Kemudian kita menghadirkan Allah itu dalam salat kita gitu. Kita merasa saat kita ruku itu kita benar-benar tunduk gitu. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha agung gitu. Allah yang Maha agung dalam artian di sini kita tunduk, benar-benar tunduk, kita rasakan zat Allah yang Maha agung itu, kita tunduk pada dia gitu. Kita rasakan kebesaran Allah gitu. Saat kita sujud Subhana rabbiyal a'la, kita merasa kita ini enggak ada apa-apanya gitu. Kita ini rendah gitu. Serendah-rendahnya makhluk gitu. Nah, di saat itulah kita merasakan gitu bahwa Allah itu tinggi di atas segala-galanya gitu. Tinggi ilmunya, tinggi kasih sayangnya gitu. Tinggi keadilannya gitu. Tinggi kesabarannya gitu. Sesuai dengan sifat-sifat Asmaul Husna Allah itu. Jadi orang yang melakukan salatnya itu mengganggu, tidak hanya bacaan yang mengganggu gitu. Kadang aroma nafas, bau mulut kita, bau badan kita ini juga mengganggu gitu. Inilah salat dari orang-orang yang zalim gitu. Bisa merusak salat jamaah di samping kiri dan samping kanannya gitu. Ini sangat tidak baik gitu.
kita salat berjamaah ke masjid, kadang kita merasa salat yang kita lakukan itu udah benar, kita nggak tahu gitu. Kita udah menzalimi saudara kita sendiri gitu. Ketika orang sudah menzalimi saudara kiri kanannya dalam salat gitu, itu biasanya di ibadah-ibadah lain pun dia akan ikut menzalimi saudara-saudaranya gitu. Ketika dia puasa, ketika dia bersedekah, beramal, berzakat misalnya, atau dia ketika haji. Jadi kita nggak heran gitu. Cerita-cerita dari orang yang pernah pergi naik haji dan umrah, dia itu suka, kalau kita lihat itu mungkin udah biasa aja gitu. Tapi di situ kita nggak melihat gitu. Kadang kita nggak lihat ada sesuatu yang hilang gitu dari orang melakukan ibadah haji dan umrah. Misalnya suka berjalan di depan orang yang lagi salat gitu. Udah jelas orang itu di depan lagi salat itu ya tanpa jarak sesuatu yang boleh dilewati, malah menyeberang gitu di hadapan orang lagi sujud misalnya gitu. Ini kan nggak sopan gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Kenapa salat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain gitu. Tiang agama gitu. Bukan haji dan umrah yang menjadi tiang agama gitu, tapi salat gitu. Karena salat itu yang paling penting gitu, yang bisa merubah pribadi orang menjadi lebih baik gitu. Jadi itulah salah satu rahasia salat yang kenapa salat itu bisa memberi bahaya menjadi salat yang tidak ada gunanya gitu. Karena kita melakukan kezaliman dalam salat kita gitu. Misalnya kita dengan nafas yang enggak yang bau lah gitu. Misalnya suka ngerokok gitu, suka makan pete atau yang bisa mengundang bau gitu. Kita mungkin enak gitu makan di rumah sama ngikutin selera makan kita gitu. Sementara ketika kita salat berjamaah, bau nafas, bau mulut kita itu bisa mengganggu gitu, kiri kanan kita gitu. Nah, ini kan salah satu perbuatan zalim gitu. Jadi nggak gampang gitu melakukan, mengaplikasikan nilai-nilai salat itu di dalam salat itu sendiri dan dalam luar salat itu sendiri gitu. Inilah yang sering diabaikan oleh kaum muslimin, kaum muslimat, masyarakat Islam ketika dia melaksanakan salat berjamaah gitu. Salat berjamaah di masjid, salat Idul Fitri, salat-salat yang sifatnya berjamaah gitu. Tidak sekedar bau mulut, kadang bau badan kita, bau pakaian kita, mungkin kita lupa pakaian kita ini udah berhari-hari itu aja yang dipakai gitu. Mungkin karena keterbatasan pakaian, ya kan zaman sekarang itu nggak ada orang yang benar-benar miskin yang pakaiannya cuma satu atau dua gitu. Kadang kita berpakaian ketika menghadap misalnya orang-orang penting, menghadap Pak Lurah, menghadap Pak Camat, Bupati, Gubernur, atau menghadap lagi berhadapan dengan ngelirik orang yang kita suka gitu. Kita beberapa pakaian yang bagus-bagus gitu. Sementara menghadap Allah, kita berpakaian seadanya. Ini kan nggak sopan gitu. Nah, inilah diajarkan oleh agama gitu. Ketika kita menganggap Allah itu lebih penting daripada yang lain, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Beribadah yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik gitu dalam ibadah kita. Berpakaian yang baik, yang kita di sana bukan berarti kita salat itu mau pamer-pamer gitu. Mau pamer baju koko kita, mau pamer gamis kita, pamer mukena kita yang mahal harganya, yang jutaan bahkan puluhan juta gitu. Buat apa gitu? Sementara hati dan pikiran kita bukan ke Allah, tapi ke makhluk. Ingin dipuji orang gitu. Ingin nunjukin ke orang, wah ini mahal gitu. Apa gunanya gitu. Kemudian ada lagi salat dari orang-orang zalim itu, yaitu ketika dia bersedekap takbiratul ikram, ketika berdiri itu kakinya ngangkang gitu. Ngangkang, biasanya orang kalau ngangkang itu saat berdiri dalam salat itu biasanya di rakaat pertama aja dia ngangkang gitu. Di rakaat kedua dia udah nggak ngangkang lagi gitu. Efeknya apa gitu? Efeknya saf jadi renggang gitu. Coba kita tengok orang yang lagi
ngangkang itu. Dia punya dalil, memang betul dalilnya itu pemikiran dia itu merapatkan kaki gitu. Sebenarnya yang perlu dirapatkan itu ini bahu kita gitu. Kalau udah berasa gitu teman sebelah, sama sebelah kiri, sama kanan kita udah cukup gitu. Dan nggak perlu juga terlalu bikin terlalu rapat gitu sehingga kita susah bergerak, buat nggak leluasa juga kita bergerak gitu. Jadi orang yang suka merenggakan saf dengan hanya ngikutin hawa nafsunya dengan ngangkang itu, biasanya orang-orang seperti ini suka ngambil hak orang lain gitu. Harusnya di saf pertama itu ketika salat, kalau kita amati gitu, kadang bisa kita lihat kalau kita berada di saf kedua gitu, orang yang saf kedua cemburu gitu, wah ini bisa nih 1-2 orang lagi di depan gitu, karena safnya udah renggang gitu. Itu sangat memboroskan tempat gitu. Betul gitu, masjid itu luas gitu, masih bisa muat saf kedua, saf ketiga gitu. Islam itu mengajarkan kita untuk merapatkan saf, meluruskan saf, itu mengajarkan kita aturan baris berbaris gitu. Baris berbaris itu bergunanya untuk apa gitu? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita bernegara, ada upacara bendera gitu, atau kita ikut suatu komunitas atau formalitas dari kerjaan kita gitu. Misalnya kita tentara, polisi gitu kan ada baris berbaris gitu. Atau kita mau berperang misalnya gitu. Kita kan nggak tahu gitu zaman ini kayak gimana. Siapa tahu nanti kita disuruh oleh Nabi, disuruh oleh agama, tuntutan agama kita berjihad. Ya kita harus ada gitu aturannya, baris berbaris. Sementara dalam salat aja aturan baris berbaris itu kita nggak ikutin gitu. Gimana mau kita umat Islam ini bisa disiplin gitu. Jadi banyak sekali keutamaan atau rahasia salat ini di mana mencegah kita dari berbuat zalim gitu. Kemudian berikutnya dari rahasia salat itu, yang keempat, salat itu mengajarkan kita, menyuruh kita, mendidik kita agar kita itu bisa menjadi pribadi yang rendah hati gitu. Rendah hati ke sesama makhluk Allah, terutama sesama manusia gitu ya. Kita rendah hati sama manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Jadi cara membentuk pribadi itu agar kita bisa menjadi pribadi yang rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia adalah ketika kita salat gitu. Kita bisa meniru gitu. Gimana cara kita agar bisa menimbulkan sifat itu dalam salat kita, dalam ibadah kita yang lain, dalam kehidupan kita dan bahkan kematian kita gitu. Bagaimana caranya bisa menghadirkan atau membentuk pribadi itu? Kita bisa tengok di luar sana, misalnya posisi atau pekerjaan yang sering diremehkan oleh orang-orang atau dipandang rendah oleh manusia gitu. Seperti pengemis. Ketika pengemis itu lagi minta sedekah atau minta sumbangan gitu, kita bisa lihat ketika dia duduk. Ketika dia duduk, dia itu terlihat itu seperti budak gitu. Budak yang lagi yang butuh gitu. Butuh dan merasa hina, merasa dia itu bukan siapa-siapa gitu. Nah, bahasa tubuh dari pengemis itu bisa kita tiru dalam salat gitu. Kita tundukkan kepala kita gitu, badan kita ini gitu kepada Allah gitu. Kita tunjukkan pada Allah itu kita benar-benar budak. Kadang orang gitu kalau misalnya melakukan salat, dia tangannya masih ngambang gitu ketika salat atau masih tegang gitu. Itu tandanya dia itu tegang juga dalam kehidupan dia gitu. Suka maksa gitu. Keras gitu terhadap siapapun gitu. Terhadap keluarga gitu, terhadap bawahannya gitu. Jadi kalau orang itu melakukan salat, dia melakukan salat
dia merasakan dia itu seorang budak yang nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka akan lahir dari dia itu pribadi selesai salat itu akan membentuk pribadi yang rendah hati gitu. Jadi kalau orang sudah rendah hati, dia bisa akan mengalahkan iblis gitu. Iblis yang ada di hatinya, iblis yang ada di hati orang lain gitu. Jadi itulah salah satu rahasia daripada salat berjamaah ke masjid. Kemudian rahasia berikutnya dari salat berjamaah ke masjid, kalau di bahasan rahasia-rahasia sebelumnya itu dibahas mengenai kita itu bijak memilih pemimpin gitu. Nah, kemudian yang berikutnya rahasianya yaitu kita sebagai makmum, kalau kita mendapati imam melakukan kesalahan, kita diharuskan menegur gitu. Misalnya imam salah jumlah rakaat atau salah bacaan salat, bagi makmum laki-laki dianjurkan membaca subhanallah, sementara yang wanita untuk menepuk tangan misalnya gitu, agar imam sadar gitu dia lagi salah gitu. Di sini Islam mengajarkan kita untuk memberikan masukan, memberikan kritikan para pemimpin. Jadi kita nggak boleh takut gitu kalau orang lagi salah gitu kita biarin aja gitu. Itu namanya kita ikut-ikutan salah gitu. Kitanya lebih salah gitu malahan gitu. Udah tahu salah malah nggak mau negur gitu. Dan pemimpin pun jangan merasa, dan imam pun jangan merasa diri paling benar gitu. Udah ditegur malah ngelanjutin gitu. Kan ini nggak baik gitu. Jadi salah satu rahasia salat berjamaah ke masjid itu, imam walaupun dia imam gitu, walaupun dia udah tahu bagus bacaannya, tahu rukun bacaan salat yang baik itu gimana gitu, semua kriteria dia penuhi gitu, tapi yang namanya manusia sewaktu itu bisa jadi dia salah gitu. Jadi ketika orang salah, kita harus benarkan gitu, bukan malah menghujat, bukan menghakimi, bukan malah menjatuhkan dia gitu. Ini kan nggak baik gitu. Jadi Islam itu mengajarkan kita salat berjamaah ke masjid itu antara imam dan makmum itu di aplikasinya dalam kehidupan kita di luar sana, kita itu harus memberikan umpan gitu, nasihat, masukan gitu sama seseorang, baik nasihat masukan yang diberikan oleh imam kepada makmum ataupun makmum kepada imam, dari pemimpin kepada pengikut, pengikut kepada pemimpin gitu. Misalnya ketika selesai salat berjamaah ke masjid, kita bisa berkomunikasi atau bisa berdiskusi sama imam mengenai salat yang dilakukan gitu. Wah, ini kayak gimana salat kayak gini atau gitu. Kita bisa berdiskusi gitu. Jadi antara imam dan makmum itu akan kompak gitu. Akan ada saling interaksi, komunikasi yang jalan, bukan hanya sekedar komunikasi kita sama-sama menghadap Allah. Begitupun kehidupan di luar kita salat berjamaah gitu. Begitu juga kita aplikasikan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Jadi zaman sekarang ini kenapa pemimpin itu takut dikritik gitu. Malah yang dikritik dipenjara gitu. Karena apa gitu? Karena dia tidak mengaplikasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jangankan presiden gitu, kepala desa atau Pak Camat, Pak Bupati aja gitu, kalau dia nggak mau dikritik atau dikasih masukan, berarti dia nggak mengaplikasikan nilai-nilai salat itu dalam kehidupannya gitu. Begitupun pengikut atau rakyat atau makmum dalam salat gitu, kalau dia tidak mau memberi masukan, memberi kritik yang sifatnya membangun atau mengingatkan gitu, misalnya pemimpinnya itu lagi salah gitu, nanti akan membawa malapetaka gitu bagi dia sendiri, bagi lingkungannya gitu. Jadi Islam ini agamanya sudah sangat lengkap sekali gitu, mengatur kehidupan kita, tidak hanya kehidupan pribadi bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara gitu.
Itulah yang rahasia daripada salah satu rahasia daripada kita melakukan salat berjamaah ke masjid. Jadi antara makmum dan imam harus ada sebuah komunikasi yang nyambung gitu. Nyambung dalam artian seperti ini, ketika imam melakukan membaca bacaan salat, dia membaca Al-Fatihah gitu. Kita ikuti dari hati gitu. Nah, kalau kita udah ngikutin gitu apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh imam, kemudian ketika dia membaca surat-surat dalam Al-Qur'an itu, kita tidak sibuk membaca surat Al-Fatihah, kita bisa ikuti bacaan-bacaan itu dalam hati kita juga gitu. Karena bacaan imam itulah bacaan makmum gitu. Kecuali bacaan ruku dan lain sebagainya gitu. Jadi bacaan yang di sini adalah bacaan yang dizaharkan gitu. Yang bacaan yang diperdengarkan kepada makmum itu, yaitu Al-Fatihah dan surat-surat Al-Qur'an itu. Jadi jelas gitu. Ketika imam membaca surat Al-Qur'an dia membaca bacaan yang salah, kita bisa negur gitu. Kalau kita lagi sibuk membaca Al-Fatihah, gimana menegurnya gitu. Nah, ini pentingnya kita tahu gitu, tahu dan mengerti dan paham gitu ketika kita melakukan salat berjamaah gitu. Jadi nyambung gitu antara makmum dan imam, antara imam dan makmum. Begitu juga pemimpin dan pengikut gitu. Presiden dan rakyat gitu. Ini aplikasi nilai-nilai seperti ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, insyaallah tidak ada lagi miskomunikasi antara pemimpin dan rakyat gitu. Antara makmum dan imam. Jadi Islam ini sebenarnya agama yang sudah memberikan porsinya itu, memberikan solusi melalui salat, bisa memberikan ketentraman, kedamaian, keselamatan, keteraturan, kedisiplinan gitu. Antara kita hidup sendiri dan bersama orang lain gitu. Kemudian rahasia berikutnya dari salat berjamaah ke masjid itulah yang keenam, yaitu tumak ninah. Tumak ninah dalam salat itu membentuk pribadi yang tenang gitu. Ketika kita membaca bacaan salat, itu sangat dianjurkan kalau kita memilih imam itu sebisa-bisanya, sebagus-bagusnya pilihlah imam yang tumak ninah gitu. Karena banyak sekali imam itu ketika kita melakukan salat berjamaah ke masjid, ketika dia selesai membaca bacaan yang menurut versi dia gitu, padahal versi dia itu terlalu buru-buru gitu. Sementara makmum baru mengikuti beberapa gitu, karena dia mungkin mengikuti bacaan itu, dia membacanya agak pelan atau santai atau biasa aja gitu, nggak selesai gitu. Misalnya seperti ini, ketika duduk di antara dua sujud, imam bacanya cepat gitu. Misalnya Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, langsung dia sujud gitu. Sementara makmum yang membaca bacaan salat dengan bukan pelan gitu ya, tapi dengan mengikuti dengan sebaik-baiknya gitu. Dia membaca Rabbir firli warhamni wajiburni, baru wajiburni imamnya udah sujud lagi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa masyarakat itu tidak mendapatkan gitu apa yang dia mau dari pemimpinnya gitu. Karena pemimpinnya sendiri gitu udah mencepat aja gitu. Karena dia mencepat hanya memburu keinginan dia aja gitu. Kan keakhiran gitu dalam kehidupan kita, kenapa pemimpin itu tidak memberikan apa yang menjadi hak bagi rakyatnya gitu. Seperti itu karena kita bisa lihat, kita bisa berkaca hikmah ini yang ada di sebenarnya adalah salat berjamaah gitu. Misalnya ketika kita betul-betul salat berjamaah, saat imam saat duduk di antara dua sujud, kita salat itu dengan memberikan yang terbaik makna itu kepada Allah dari bacaan kita. Kadang orang nggak tahu gitu, apa sih arti maknanya gitu, kemana ayat itu
kemana bacaan itu jalannya gitu. Misalnya saat saat kita membaca Rabbirfirli, ya Allah ampuni aku gitu. Sebenarnya bukan ampuni aku gitu, tapi ampunilah dosa-dosaku gitu. Itulah maknanya gitu. Jadi saat kita menjabarkan makna-makna itu dalam duduk di antara dua sujud, kita belum selesai gitu. Nah, imam udah sujud gitu. Apakah ini baik gitu? Apakah ini perlu kita koreksi gitu dalam salat berjamaah kita dimanapun kita berada salat berjamaah gitu. Apakah salat berjamaah di masjid, salat 5 waktu, atau salat minta hujan, salat Idul Fitri, ataupun salat yang sifatnya berjamaah gitu. Ini mudah-mudahan bisa kita perbaiki gitu. Kemudian yang ketujuh, rahasia salat berjamaah itu ke masjid itu mengajarkan kita buat fokus gitu. Fokus di sini saat kita salat berjamaah ke masjid, fokus dalam salat kita itu, salat yang kita lakukan itu akan menjadi cermin atau akan menjadi aplikasi dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita bisa fokus dalam salat, insya Allah kita bisa fokus dalam kehidupan kita gitu. Fokus menyelesaikan masalah-masalah kita gitu. Menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang rumit gitu. Kita lagi belajar, kita bisa fokus gitu. Jadi salat itu kalau kita tidak fokus gitu, nanti dalam kehidupan yang lain kita mengerjakan sesuatu itu bisa nggak fokus juga gitu. Fokus adalah salah satu cara gitu agar kita bisa maksimal gitu. Maksimal melaksanakan atau mengerjakan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Jadi kita sadar gitu, kita itu melakukan sesuatu itu akan berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Inilah sebenarnya makna fokus yang kita lakukan dalam salat itu, benar-benar kita itu fokus berkomunikasi dengan Allah gitu. Ketika kita udah terhubung dan fokus sama Allah gitu, atau lebih tepatnya khusyuk gitu, maka salat itu akan memberi perubahan gitu kepada pribadi dan masyarakat gitu. Jadi kenapa gitu imam atau makmum bahkan gitu ketika imam salah malah makmum ikutan salah, karena kenapa? Karena nggak fokus gitu. Kenapa orang nggak fokus? Karena dia nggak tahu gitu arti dan makna dari bacaan salat yang dia lakukan gitu. Kita tahu arti dan makna salat yang kita lakukan itu kadang dihijab oleh Allah gitu. Kalau kita lagi sibuk mikirkan sesuatu yang di luar salat gitu, lalu tiba-tiba lupa ini udah rakaat berapa ya. Bahkan imam pun yang lebih celaka lagi, imam lupa juga rakaat ini rakaat berapa gitu. Udah tahu ragu, kemudian nggak lakukan sujud sahwi gitu. Nah, ini suatu fenomena yang sering kita temui gitu ketika kita melakukan salat berjamaah ke masjid. Jadi manfaat salah satu rahasia dari salat berjamaah itu adalah mengajarkan kita untuk fokus. Fokus untuk kepentingan diri kita, fokus untuk kepentingan bersama gitu. Bukan fokus untuk mencari keuntungan pribadi saat kita lagi bersama-sama gitu. Jadi Islam itu sudah sangat indah, sudah sangat luar biasa gitu. Mengajarkan nilai-nilai ini melalui salat gitu. Kalau dalam praktek kehidupan di dunia lain, kita bisa lihat orang melakukan meditasi gitu. Meditasi itu disuruh kita mengosongkan pikiran gitu. Nah, lalu yang diisi apa? Ya kosong gitu. Kalau salat apa? Kita itu fokus mengosongkan pikiran, mengosongkan apa yang mengganggu dalam aktivitas kita salat itu. Itu membuat kita itu lebih jelas gitu, lebih terorganisir gitu. Fokus gitu saat bacaan salat itu kita arahnya ke Allah gitu. Sementara meditasi itu nggak ada arahnya gitu, kosong-kosong aja gitu. Kalau kita mengingat Allah maka hati akan tenang gitu. Jadi kenapa orang udah salat hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, karena salat itu nggak tenang gitu.
misalnya goyang-goyang gitu. Banyak juga kita dapati orang salat gitu banyak melakukan gerakan-gerakan yang nggak penting gitu. Ini bisa disebabkan misalnya dia karena melakukan salat, misalnya wudunya nggak sempurna, misalnya di telinganya gatal gitu, karena ada air di sini gitu, gini, dikit-dikit gini gitu, kemudian di hidung gitu, kan nggak bisa membuat kita jadi nggak fokus gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa wudu itu kalau sempurna nggak bakal seperti itu gitu. Orang yang udah sempurna wudunya akan mengurangi gitu gerakan-gerakan nggak penting ketika dia melakukan salat. Bisa membuat dia lebih fokus gitu. Jadi fokus ini sangat bermanfaat, tidak hanya ketika kita salat, ini akan berdampak pada kehidupan kita gitu. Kenapa orang kehidupannya, pekerjaannya itu banyak yang nggak kelar-kelar, nggak selesai gitu, karena dia nggak fokus gitu. Kalau kita fokus, itu kerjaan itu bisa cepat atau bisa bahkan lebih bisa menghemat waktu gitu dikerjakan gitu. Jadi jangan kira gitu salat itu nggak ada pengaruh, nggak ada manfaat dalam kehidupan kita. Bahkan salat itu suatu, kalau dibilang barang berharga lah dalam kehidupan kita, suatu hal yang paling penting yang harus kita perjuangkan untuk kita dapatkan gitu. Kita salat itu jangan kira Allah butuh dengan salat kita gitu. Kita butuh Allah butuh dengan kita, enggak gitu. Sebenarnya kita yang butuh Allah gitu. Jadi ketika kita salat, kita nggak salat misalnya gitu, salat zuhur, salat maghrib, semua salat gitu, jangan dikira kita malas itu melakukan salat, kita mungkin pikiran kita malas salat gitu, atau persepsi kita gitu. Sebenarnya Allah malas ketemu kita gitu. Nah inilah paradoknya gitu. Jadi kalau orang tahu rahasia ini, dia bakal nyesal gitu. Oh iya, rugi ya saya kalau nggak salat gitu. Nah makanya lebih rugi lagi kalau kita udah salat dan tidak mengaplikasikan nilai-nilai salat itu dalam kehidupan kita. Ini jauh lebih rugi lagi. Bahkan Allah sendiri mengutuk itu orang-orang yang salat itu orang-orang yang lalai gitu. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat itu. Orang salat kok dilaknat oleh Allah gitu dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena salat itu tidak membawa perubahan kepada kita gitu. Tidak membawa kemaslahatan bagi diri kita dan lingkungan kita gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, rahasia salat itu adalah mencegah kita dari berbuat riya. Riya di sini, riya itu salah satu cabang syirik kecil gitu. Riya ini bisa menghapus amalan-amalan yang kita lakukan gitu. Jadi ada sebagian orang kalau riya itu kita suka nyebut-nyebut perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa mengurangi amal perbuatan baik kita gitu. Itu mungkin bisa jadi gitu. Tapi yang paling berbahaya, yang paling urgen, yang paling penting itu ketika kita praktekkan, kita aplikasikan dalam salat kita gitu. Karena salat ini akan nanti membawa pengaruh pada kehidupan kita gitu. Misalnya ketika kita perangi sifat riya itu dalam salat, kita bisa ambil contoh, misalnya kita berpakaian gitu. Ketika kita berpakaian itu sebaiknya kan baca bismillah gitu, agar nanti pakaian kita ini kita itu berbangga diri di hadapan tidak berbangga diri di hadapan manusia. Kita punya pakaian bagus, tapi untuk dipamer-pamerkan ketika salat itu. Atau kita punya bacaan bagus buat dipamer-pamerkan kepada manusia. Wah ini orangnya wah ini bacaannya bagus ya gitu. Kayak Imam Masjidil Haram, wah iramanya bagus gitu. Kita ingin dipuji orang gitu. Nah ketika kita salat, apalagi salat berjamaah di masjid, misalnya yang paling kuat godaan riya itulah imam gitu. Imam walaupun dia bacaannya atau tata cara salat berjamaah itu dia bisa lakukan sesuai tugas dia sebagai imam, dia harus menjaga niat dia gitu. Dia itu jadi bukan hanya sekedar pemimpin atau hanya sekedar diikutin oleh makmumnya. Dia harus memerangi sifat-sifat ini dalam dirinya gitu, agar salat yang dia lakukan itu memberikan perubahan yang baik, bisa mencegah dia dari berbuat riya gitu.
kepada makmum. Begitu juga makmum. Ketika dia melakukan salat berjamaah di masjid, kiri kanan dia itu bisa membawa sifat riya pada dia gitu. Contoh ketika membaca surat pendek gitu, saat misalnya salat berjamaah, salat zuhur, salat asar, kita akan membaca habis Al-Fatihah membaca surat gitu. Nah, nggak perlu kita keras-keraskan bisa mengganggu kiri kanan kita gitu. Kita membaca ayat yang jarang dibaca orang gitu. Kita sendiri yang baca gitu. Maksud kita itu buat ini, buat mengoleksi jumlah hafalan kita misalnya gitu. Itu buat apa gitu? Kan nggak ada gunanya gitu. Kita pamer di hadapan manusia gitu. Salat kita pamerkan ke hadapan manusia, itu akan mengundang murka Allah gitu. Kita itu bukan mencari ridhonya Allah malahan gitu, malah mencari apa? Reda manusia atau pujian dari manusia gitu. Ini kan nggak baik gitu. Nah, ketika kita salat ini bisa kita lihat gitu, bahwa bacaan atau sikap kita di hadapan Allah ketika salat itu kita mencari apa? Wajah Allah gitu. Ini wajah tuh gitu. Sebetulnya aku hadapkan muka hatiku, muka wajah itu bukan wajah ini gitu, wajah tampang kita ini gitu. Tapi wajah hati gitu yang kita hadapkan ke Allah. Jadi wajah kita itu kalau udah menghadap ke Allah, kenapa kita hadapkan wajah ini kepada manusia gitu, mencari perhatian manusia gitu. Nah, inilah salah satu rahasia daripada salat berjamaah ke masjid. Belajar membuang sifat-sifat riya yang ada dalam diri kita. Kalau kita udah biasa riya, kita kurang-kurangin gitu. Kalau bisa belum berusaha menghilangkannya gitu. Kemudian yang kesembilan, rahasia dari salat berjamaah ke masjid itu adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan dari diri orang lain gitu. Tidak suka membongkar, menceritakan, menggibahi aib-aib orang lain gitu. Ketika kita salat, ketika kita melenceng atau nggak fokus sama salat, bacaan salat kita lihat gitu, misalnya kita berada di saf kedua gitu, di saf ketiga atau saf keberapa gitu. Atau kita jadi saf pertama pun gitu, kita melihat imam gitu di depan kita gitu. Kita lihat pakaian imam, bacaan imam, sikap imam gitu. Ketika kita salat, kita melihat keburukan, kesalahan atau gerakan-gerakan orang, lalu pikiran kita mengarahkan untuk membahas pikiran-pikiran itu, kita berkomunikasi melayani pikiran-pikiran yang enggak jelas gitu. Ini akan merusak salat kita gitu. Makanya orang kebanyakan suka nilai orang lain itu karena dia apa kan? Karena dalam salatnya suka mikirin orang lain gitu. Bukan mikirin gimana salatnya itu komunikasinya dengan Allah itu jalan gitu, nyambung gitu. Suka melihat apa? Mungkin udah saking buruknya itu udah busuk hatinya gitu. Wah, ini gak pantas jadi imam kalau kayak gini nih gitu. Wah, ini orang sebelah ini yang kiri kanan ini udah gak nyunah ini gitu. Seperti itu gitu. Kita pandang orang itu misalnya, wah ini orang ini gak khusyuk salatnya. Atau misalnya kalau kita di sebelah kita itu masbuk misalnya, kita berjamaah di masjid, lalu ada teman sebelah kita yang masbuk, kita merasa kita itu lebih mulia dari dia gitu. Belum tentu gitu. Bisa jadi besok dibalikan Allah gitu. Kita yang masbuk, dia yang sebelah kiri kita, sebelah kanan kita gitu. Dia nggak masbuk, kita yang masbuk gitu. Nah, bagaimana gitu? Jadi sifat ini adalah sifat-sifat yang tidak baik gitu. Jadi sangat besar sekali pengaruh salat ini sebenarnya dalam kehidupan kita. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari gitu kita dapati orang suka mencari-cari kesalahan orang, suka mengumbar aib orang, suka bergibah, suka mengurus orang lain lah gitu. Sementara dirinya sendiri nggak keurus gitu. Kenapa gitu? Karena dalam salat dia seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya, rahasia dari salat berjamaah ke masjid adalah mengajarkan kita untuk tidak fanatik gitu. Kita boleh suka sama imam ini gitu, kita suka bacaannya segala macamnya gitu. Kalau kita dalam salat
Misalnya kita sukai orang itu karena terlalu berlebihan menyukai dia gitu. Kalau dia melakukan kesalahan gitu, kita nggak berani kritik gitu. Padahal udah jelas-jelas salah gitu. Inilah bahayanya fanatik pada seseorang. Fanatik kepada ustadz, fanatik pada kiai, fanatik pada habaib. Ini yang nggak dianjurkan oleh agama gitu. Kita itu dibolehkan hanya fanatik kepada Islam itu sendiri gitu. Fanatik kepada Nabi Muhammad gitu. Bukan fanatik kepada guru. Kalau guru kita fanatikin gitu, ketika dia berbuat salah, kita juga ikut-ikutan salah gitu. Bukan malah menegur gitu. Misalnya ada ustadz gitu yang bilang gini, orang itu jelek, pesek gitu, saya nggak suka gitu. Nah, betul dia nggak suka, itu kan nggak perlu diperlihatkan ke publik gitu. Dia lupa gitu. Nah, malah ini jemaah pun malah ikutan ketawa gitu, kan nggak baik gitu. Kita menghina fisik orang, pesek, pendek, hitam gitu, dekil atau apa yang lain sebagainya gitu, itu kan sama dengan kita menghina Allah gitu. Yang bikin dia pesek, hitam, mancung segala macam itu kan Allah gitu. Allah menjadikan dia seperti itu, kenapa kita hina gitu? Itu kan sama dengan menghina Allah gitu. Ini yang banyak disepelekan oleh kebanyakan orang gitu. Kemudian misalnya ada ustadz atau ulama melakukan suatu amalan-amalan gitu, kita yang nggak ngerti gitu. Lalu kita pandang itu suatu sesat gitu. Padahal kita nggak nanya dulu itu maksudnya apa, gimana gitu. Nah, ini juga nggak baik gitu. Jadi sebenarnya yang lebih bahaya itu ketika orang pemimpin atau nggak sekedar pemimpin dalam agama, dalam bidang pemerintahan pun seperti itu gitu. Kita tahu gitu orang yang dilakukannya itu salah gitu. Karena kita ada suka sama, karena kita fanatik sama dia, kita biarin aja dia salah gitu. Ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang rugi gitu. Nanti malah nyalahin dia gitu. Begitu dia misalnya selesai melaksanakan salat atau selesai memimpin di pemerintahan atau di mana gitu. Jadi jelas gitu. Memimpin ketika salat dan memimpin di kehidupan di luar sana itu dididik, diajarkan ketika di salat gitu. Bukan kita dari kehidupan dulu kita berubah kemudian jadi membenarkan salat kita. Salat dulu yang kita benerin gitu. Ketika kita udah salatnya benar, ketika imam melakukan salah, walaupun dia itu ustadz atau kiai atau siapapun lah gitu, ketika dia salah, kita tegur gitu. Jadi bukan malah ikut-ikutan salah gitu. Itulah bahaya fanatik gitu. Dalam beragama, dalam kehidupan gitu. Kemudian rahasia berikutnya, inilah rahasia di balik rahasia gitu. Rahasia yang ke-11 itu. Rahasia dari salat berjamaah ke masjid itu yang ke-11 itu menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Allah itu bersifat maha batin, al-batin. Kalau orang udah memahami sifat Allah ini, sikap dia, tidak tanduk dia itu akan takutnya itu hanya kepada Allah gitu. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah gitu. Bukan dia itu berbuat baik atau berbuat buruk hanya karena dipandang dia atau diawasi oleh manusia gitu. Misalnya dia berbuat buruk itu karena nggak mau melakukan perbuatan buruk karena takut dipandang orang dia buruk gitu. Nah, ini udah salah gitu. Kalau orang udah melakukan sesuatu karena takut sama manusia, kalau dia nggak ada manusia yang melihat, dia akan melakukan yang buruk lagi gitu. Beda dia takut pada Allah. Kalau orang sudah takut pada Allah, dia tahu, bisa merasakan gitu. Allah melihat dia gitu. Nah, ini butuh proses yang pembelajaran yang sangat panjang gitu. Nggak langsung mendadak kita itu simsalabim langsung bertakwa pada Allah. Jadi ihsan dalam agama Islam itu kita bisa melihat seolah kita itu melihat Allah, dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita merasakan Allah melihat kita gitu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam lintasan hati dan pikiran kita gitu.
Jadi kalau orang sudah merasa dia diawasi oleh Allah, maka segala ucapan dia, tindakan dia, bahkan dia pun diam gitu, itu akan membawa gitu keselamatan, keamanan dan kedamaian pada diri dia sendiri gitu manfaatnya. Apalagi buat orang lain gitu. Yang paling utama itu kan diri kita gitu. Jadi kalau kita udah tenang, kita insya Allah bakal selamat dan aman gitu. Apapun boleh terjadi di luar sana, kekacauan, keributan gitu. Kalau kita tenang gitu, bahkan kita bisa mengalirkan energi ketenangan ini ke sekeliling kita gitu. Orang pun ikut tenang gitu bersama kita gitu. Jadi ketenangan ini mahal harganya gitu. Ketenangan itu tidak bisa kita beli dengan uang gitu. Oh, mungkin kita bisa beli uang, dengan uang itu kesenangan gitu. Ketenangan tidak gitu. Ketenangan itu kita bisa dapatkan dengan melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama salat gitu. Allah bilang apa? Hanya dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang gitu. Jadi yang bikin hati jadi tenang itu adalah salat gitu. Bukan yang lain-lainnya gitu. Karena salat ini tiang agama gitu, yang bakal membawa pengaruh paling kuat dalam ketenangan kita dalam menghadapi hidup adalah salat. Jadi kalau kita biasa hidup nggak tenang, coba cek gitu, apakah salat kita udah ini gitu, udah memberikan ketenangan gitu. Ketenangan pada diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Banyak orang misalnya kita melakukan salat kiri kanan gitu, dia nggak tenang gitu. Kemudian bisa mempengaruhi orang yang di sampingnya gitu, ikut nggak tenang juga gitu. Nah, kalau energinya yang nggak tenang ini kuat, maka bisa kalah gitu. Orang yang biasa awalnya tenang bisa malah nggak tenang gitu. Kalau orang yang energinya kuat yang tenang, maka akan mempengaruhi orang yang nggak tenang, malah ikut-ikutan tenang gitu. Tenang, damai, dan tentram hatinya gitu. Jadi inilah makna yang dikatakan Allah, ingatlah aku sebanyak-banyaknya gitu. Fala zikrullahi akbar. Salat itulah zikir memberikan ketenangan yang paling akbar gitu. Bukan ibadah haji, bukan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain itu hanya pendukung gitu. Misalnya zakat, sedekah gitu. Zakat sedekah itu kalau kita keluarkan ke jalan Allah akan memberikan ketenangan kepada kita gitu. Akan mencegah kriminalitas, misalnya maling gitu. Maling itu karena dia berbuat maling karena dia kekurangan kebutuhan hidupnya gitu. Ya salah satunya memang betul dia salah gitu, mengambil hak orang lain gitu. Kalau kita udah berikan hak sama kita gitu, saudara kita yang miskin atau misalnya orang yang lagi butuh pekerjaan gitu, itu akan memberikan ketenangan pada kita gitu, karena dia udah kebutuhannya udah kita berikan gitu. Begitu juga haji misalnya gitu. Jadi ibadah-ibadah itu yang paling utama itulah yang memberikan ketenangan adalah sholat gitu. Jadi kalau sholat kita udah tenang, maka ibadah lain pun akan ikut-ikutan tenang gitu. Hidup kita tenang dan mati pun tenang gitu. Jadi itulah makna dari hikmah terbesar dari kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita salat, ketika kita ibadah, ketika kita hidup, ketika kita mati, ketika salat kita bisa tenang, maka ibadah lain tenang, hidup tenang, mati tenang. Tenang, damai, selamat gitu. Itulah gunanya kita belajar agama gitu. Jadi inilah rahasia utama daripada salat. Jadi rugilah orang yang enggak salat. Dan rugi lagi, dan bertambah rugi lagi kalau kita nggak mau ngajak keluarga kita untuk salat gitu. Nah jadi ayat dalam Al-Quran itu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Gimana cara memeliharanya? Ya dengan salat memeliharanya gitu, bukan dengan yang lain. Jadi agama ini sebenarnya simpel, jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit. Karena orang kebanyakan belajar agama, kebanyakan dalil, kebanyakan ini akhirnya bingung gitu. Yang benar yang mana gitu, yang diikutin yang mana gitu. Jadi sebenarnya simpel gitu, sederhana gitu. Kitanya aja yang bikin rumit gitu. Semoga bisa diambil manfaatnya. Materi ini boleh dibilang saya mungkin ada penyampaian yang kurang pada tempatnya, atau mohon maaf jika ada kesalahan, karena ini hanya mengalir aja gitu.
Kalau enggak dialirkan, kalau enggak saya abadikan video ini dalam video ini, mungkin ilmu-ilmunya bakal hilang gitu. Nanti juga bisa jadi bahan koreksi bagi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.